mengejutkan. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, memalukan. Kemendak curigai banyak warga menimbun minyak goreng. Niko, ini Mendak begoknya kebangetan. Yang nimbun itu parpol dan perusahaan. Penggiat media sosial Niko Silalahi memberikan respon monohok soal pernyataan Kementerian Perdagangan Kemendak yang mencurigai warga menimbun minyak goreng. Niko melontarkan sebuah kritik pedas kepada Kemendak melalui cuitannya di akun media sosial Twitter Niko Silalahi. Sebagaimana dilihat pada Selasa 8 Maret 2022. Dalam cuitannya mengatakan jika Mendak ini begonya kebangetan karena mencurigai warga. Padahal yang seharusnya dicurigai itu para partai politik dan perusahaan. Melalui cuitannya itu, Niko menyebut jika tidak mungkin masyarakat melakukan hal yang mencurigakan Kemendak karena buat sehari-hari saja masyarakat kesulitan minyak goreng. Ini Mendak begoknya kebangetan, padahal dia punya otoritas lebih. Namun, kinerja hanya buat malu Pak Jokowi yang menyalahkan masyarakat, cuit Niko. Lebih lanjut, Niko menyinggung partai politik dan perusahaan yang menurutnya menjadi dalang penimbunan minyak goreng sehingga terjadi kelangkaan. Padahal, masyarakat itu jangankan buat stok, buat kebutuhan sehari-hari saja kesulitan. Noh, yang nimbun itu perusahaan dan partai politik. Ya enggak sih? Cuitnya lagi. Netizen pun angkat bicara. Yang salah warga lagi. Coba cek di Partai Merah. Siapa tahu ditimbun di sana buat kampanye. Kata netizen lain, kalau nimbun ngapain beli ngantri seharian? Apa kata? Rumah tangga pakai minyak sebulan seliter. Hahaha. Bapak belum rumah tangga ya? Atau orang rumah bapak nggak pernah masak? Oleh karena itu, presenter tanah air Feni Rose ikut nimbrung soal Kementerian Perdagangan yang mencurigai kelangkaan minyak goreng saat ini disebabkan oleh masyarakat yang banyak menimbun minyak goreng. Feni Rose nampak tak dapat menyembunyikan kekesalannya terhadap Kemendak yang justru mencurigai masyarakat di balik kelangkaan minyak goreng di Indonesia saat ini. Dalam cuitan di akun Twitter miliknya, Feni Rose menilai bahwa pemerintah, khususnya Kemendak, tidak mampu membedakan antara menyetok dengan menimbun. Feni Rose juga meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan yang lebih berat. Mengingat persoalan minyak goreng pun saat ini dinilai masih belum teratasi dengan baik. Tak bisa membedakan nyetok sama nimbun. Gimana mau ngurusin yang lebih berat? Dengan serius, kicau Feni Rose. Berita kedua, mengejutkan. PSI jual minyak goreng 10.000 per liter. Warganet penasaran. Aneh, dari mana lu dapat? Minyak goreng kini jadi kebutuhan pokok masyarakat yang mahal dan langka. Partai Solidaritas Indonesia PSI turut menggelar pasar murah untuk mengatasi keresahan masyarakat atas kelangkaan minyak goreng. Pasar murah itu diselenggarakan oleh DPD PSI di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Minyak goreng masih langka. DPD PSI Kabupaten Bekasi menggelar pasar murah di Kecamatan Cibarusah, tweet akun Twitter resmi PSI. Masyarakat yang didominasi oleh ibu-ibu itu berdatangan menyerahkan sebuah kupon berwarna putih supaya bisa membeli minyak goreng murah yang dijual oleh DPD PSI Kabupaten Bekasi seharga Rp10.000 saat pasar murah. DPD PSI Kabupaten Bekasi itu menggelar acara pasar murah dan mengaku menjual ratusan minyak goreng. PSI menjual minyak goreng dengan harga Rp10.000 saja per liter. Ratusan liter minyak goreng dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Hadir kerja untuk rakyat, katanya. Minyak goreng masih langka. PSI hadir kerja untuk rakyat. Namun, tak sedikit warganet yang penasaran dari mana PSI bisa mendapatkan stok minyak goreng banyak lalu dijual dengan harga yang terbilang murah kepada masyarakat. Aneh, dari mana lu dapat sedangkan rakyat susah mendapatkannya? Komentar warganet. Hah? Di saat langka, situ bisa punya ratusan liter minyak. Nimbun ya? Dapat dari mana hayo? Tanya salah seorang warganet. Masyarakat sampai mengantri. Loh kok bisa dapat stok minyak goreng sampai pakai baju parpol begitu? Lo dapat dari mana?
Padahal masyarakat saja susah dapatnya. Komentar warganet. Kata netizen lain, Wong cilik, PDIP dan PSI, kok bisa dapat migor banyak dan mudah ya? Masyarakat mau beli 1 kilo saja, mutar-mutar, kayak HP nggak ada kuota. Berita ketiga. Gawat, biaya haji 2022 naik jadi 100 juta rupiah. Biaya haji ke Tanah Suci Arab mengalami lonjakan di masa pandemi COVID-19. Konon, beredar hitung-hitungan baru jika kenaikan biaya haji yang ditanggung jemaah bisa menyentuh angka 100 juta rupiah. Meski demikian, pemerintah pusat bersama Penelitian Kerja atau Panja DPR tetap melobi maskapai penerbangan haji agar bersedia menurunkan biaya transportasi menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Endang Maria Astuti mengaku, ongkos naik haji pada 2019 lalu masih berkisar 35 juta rupiah. Itu pun sudah disubsidi pemerintah melalui mekanisme Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Badan yang memberikan subsidi dari hasil kelola dana haji dari investasi, ucap Endang. 4 Maret. Lantas, Endang menyebut jika biaya naik haji tahun ini bisa mencapai sekitar 75 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per jamaah. Dia menuturkan, biaya yang mencapai 100 juta termasuk biaya penerbangan ke Arab Saudi. Real, biaya naik haji itu kalau tidak disubsidi pemerintah untuk penerbangannya saja sudah 35 juta rupiah. Yang bikin mahal itu, kita pakai sistem charter pesawat. Komponen ground handling tidak murah, kata Endang. Dia mengaku pihaknya bersama pemerintah pusat sedang melakukan lobby kepada maskapai penerbangan di Indonesia maupun pemegang otoritas bandara di Arab Saudi. Hal ini sebagai upaya mencapai kesepakatan agar menguntungkan jamaah. Kami sedang mengupayakan agar beban calon jamaah haji dari Indonesia menjadi lebih ringan, tutur Endang. Lebih lanjut, Endang mengatakan Panja sedang memperjuangkan nasib jamaah calon haji tahun 2020 yang sudah melunasi biaya naik haji. Pemerintah ingin membebaskan jemaah haji tahun 2020 dari penambahan aneka komponen tersebut. Mereka yang sudah lunas seharusnya tidak lagi dibebani biaya-biaya tambahan. Itu beda persoalan jika sudah ada yang menarik dananya, ujar Endang. Ia memastikan subsidi haji tahun 2022 tetap diberikan. Meskipun begitu, subsidi tersebut tak membuat biaya yang ditanggung jemaah haji Indonesia nanti tidak turun, sehingga ongkos naik haji yang dibebankan ke jemaah ikut naik. Dia menyebutkan biaya haji yang masih tinggi disebabkan terlalu banyak komponen biaya yang mengalami kenaikan. Salah satunya adalah kebutuhan protokol kesehatan saat di Arab Saudi yang menjadi komponen baru penyebab biaya naik haji lebih mahal. Tahun ini diusulkan 45 juta rupiah. Hal tersebut karena semua biaya kebutuhan naik. Di Arab Saudi, jemaah haji dikenakan pajak 5% pada 2019. Kemudian pada tahun 2022, pajaknya naik hingga capai 15%, tutup Endang. Netizen pun angkat bicara, Suni. Wow, bilang saja untuk talangi dana haji yang dipakai pemerintah. Makanya, calon haji yang menanggung hutangnya. Kata netizen lain, ini gejala kemenak sekarang. Tak becus ngurus haji. Entah hanya isu atau memang sengaja dimainin. Makanya aneh-aneh, sibuk bikin gaduh yang tak penting.